Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Retalim Indonesia, kita berjumpa lagi setelah kemarin di edisi sebelumnya. Kita awali tentang bagaimana masuk ke marketing online untuk memasarkan produk kita. Maka pada sesi kali ini kita akan mengulik lebih jauh, mungkin lebih pada best practice ya. Kalau yang di sesi sebelumnya itu tentang tata caranya, tentang tujuannya, tentang segala macam, sehingga bisa bagaimana memasarkan produk di marketing online, salah satunya di Facebook. Nah, kita tahu bahwa pengguna Facebook di Indonesia ini menurut survei tahun 2018 itu sekitar 130 juta pengguna user. Nah, dari 130 juta itu rata-rata 3 jam dalam sehari mereka menghabiskan waktu mengulik Facebooknya. Jadi 130 juta itu kalau kita mentargetkan 1% aja udah berapa? Nah, itu kalau kita bisa memasarkan di situ sesuai dengan kriteria segmentasi dari profil konsumen yang ada di Facebook, insya Allah pasti di online ini kita akan bisa mengeruk keuntungan yang lebih banyak lagi. Oke, pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sisi best practice-nya. Jadi pengalaman dari Pak Adli Sahrizal, Direktur PT Retail Indonesia. Orang muda kayak ini panggil Bapak. Udah. Umurnya kan baru 24 tahun saya. Iya, 42. 24. Kembali ya? Gak apa-apa. Jadi kelihatan muda ya? Wajahnya masih 24. Masih 24. Atas ya? Atasnya 24. Bawahnya 17. Oke, ini kita akan bincang-bincang tentang, tentu ada pengalaman praktis ya? Nah, pasti Bang. Jadi masa-masa awal dulu barangkali bagaimana sih mengenal dunia Facebook? Nah, ini ceritanya menarik Bang. Nah, dulu kan saya karyawan ya, karyawan bekerja dalam sebuah perusahaan. Kemudian pada waktu itu saya harus keluar ya, karena diwanti-wanti sama big boss ya. Diancam. Pokoknya lu harus keluar ya. Lu harus keluar perusahaan, keluar dari perusahaan tersebut gitu kan. Nah, saya bilang, waduh, kalau saya mau keluar gimana caranya kan gitu. Karena kita terbiasa jadi karyawan kan, gajian, kemudian juga waktu itu ada operasional mobil dan sebagainya kan. Sekarang galau ya. Misalnya pendapatan per bulan udah jelas. Sekarang disuruh keluar nih kan. Tiba-tiba nggak jelas. Okay. Makanya saya tanya juga sama dia kan waktu itu, kalau saya keluar siap nggak nih barang-barang gitu. Jadi ada ungkapan yang menarik waktu itu. Dia bilang, saya sebagai istri kamu, walaupun hidup di kolong jembatan siap. Wah, guys, manis, so sweet. Ini so sweet nih. Kolong jembatan loh. Kolong jembatan. Ada tapinya. Ya. Jembatan mana dulu? Ada tapinya kan. Masa lu aktivis, pengalaman banyak, udah jadi direktur perusahaan. Saya kan waktu itu juga pernah jadi direktur perusahaan pendidikan pelatihan ya, Lapenkop namanya. Kemudian manajer itu kan, waktu itu manajer area Jogja Jawa Tengah. Pengalaman keluar negeri udah ada, pengalaman berapa kali kan gitu kan. Masa lo nggak bisa hidup kan gitu? Goblok banget lo katanya. Masa sampai kolong jembatan? Jadi kan nggak menarik. Nggak menarik. Oh iya, gue mikir juga nih kan. Ya sudah lah, ini Bismillah ya. Nah akhirnya pendek ceritanya begini. Jadi akhirnya saya keluar, kemudian waktu itu saya udah dapat channel sama salah satu, saya udah nganggap dia Pak Ali ya, saudara, waktu itu Pak Pri namanya di Malang. Siap support ya, siap support untuk kalau kamu mau usaha, saya siap support, kasih investasi bagi hasil lah gitu kan. Nah akhirnya saya beranikan diri keluar, kemudian apa yang dijual gitu persoalannya? Produknya. Tapi alhamdulillah saya udah punya ini dia. Ini kan karena dia kuliah di UII, kemudian ya mungkin fashion dia sangat inilah ya, ngerti ya. Dia beda sama kita ya. Orang kampung coy. Nggak ngerti. Jadi kita high class dengan lower class, middle class ya. Masuk mallnya sesekali kan. Nah dia udah biasa nge-mall deh bener.
Dan dia punya produk katanya di Bogor tuh bagus banget. Jadi produk ini yang beli di situ tuh tokonya kelihatan biasa aja bang, fotonya kelihatan biasa aja, kecil gitu ya. Tapi yang beli di sana tuh banyak orang dan dia beberapa orang Tionghoa beli di sana ya. Jadi biasanya kan kalau ada produk yang diminati para Tionghoa gitu ya, keturunan Tionghoa dan sebagainya itu kan berarti ini bagus sih produk. Ini toko apa produsen? Dia toko dan produsen juga. Jadi di depan tuh ada pajangannya, kecil banget kan. Kelihatan toko depan pajang, tapi ternyata di belakang produksinya gede. Nah akhirnya kita beranikan diri, kita coba beli produk itu, kita ke Bogor, ke Katulampa. Katulampa, kemudian kita beli produk itu, kemudian kita jual. Nah akhirnya saya ngelapak di UGM. Sunmore. Mencoba ngelapak bang. Padahal sudah direktur tuh ya. Direktur. Abang bisa bayangkan lah ya. Iya. Jadi saya biasa pakaian, waduh keren lah ya. Jeans, pakai celana jahit sampai ininya rapi gitu kan ya. Nah besok gua harus ngelapak di UGM Sunmore. Dan abang bisa bayangkan di Sunmore itu orang buka pagi-pagi subuh. Biasanya gua nggak bisa bangun pagi. Sebelum subuh Jadi ya ini bagus juga. Jadi masa pertobatan kan. Nggak biasa bangun pagi, ini udah terbiasa bangun pagi akhirnya kan. Ya akhirnya ya nggak biasanya tahajud nih jadi ikutan tahajud nih kan. Wah, tapi tahajudnya cuma minggu pagi atau tapi kan kebiasaan akhirnya bang. Ya kan? Nah ini jualan di Sunmore, biasa jualan Sunmore itu kan pagi sampai jam 11, jam 12 sudah tutup. Nah akhirnya saya jualan itu, dan selain saya jualan di sana, kemudian saya juga muterin kantor-kantor bang. Jadi datangin kantor-kantor satu-satu, bawa barang di motor ya. Di belakang tuh apa namanya? Oke, bag gitu ya. Nah abang bisa, saya ini kan anak mami ya. Di rumah nggak pernah bawa barang kayak gitu banyak gede gitu, nggak bisa ngikat ya. Dan lucu lah, pernah di UGM itu saya pulang dari Sunmore itu, pokoknya selalu ada yang jatuh bang. Talinya tikarnya gitu ya. Selalu ada yang jatuh. Nah itu saya bilang, wah buset, setiap jualan ada yang jatuh terus gimana dapat untung ya gitu. Nah ya nggak bisa ngikat tali kenceng bang, nggak bisa ngikat ya kan juga biasa. Dulu nggak ikut pramuka ya? Nah saya ikut, cuma waktu itu jadi ketua tuh. Jadi kayak kedekatan simpul ya. Jadi guys, tali temali itu penting ya? Penting banget. Ternyata penting banget. Jadi selalu jatuh. Tapi itu menarik ya. Jadi ceritanya jadi ya kita ketawa-ketawa lah di rumah, jadi lucu dan keren. Nah ini yang mau saya ceritakan. Jadi ketika jualan di Sunmore, saya berdampingan dengan seorang ibu-ibu jualan baju batik. Mbak Ani kalau nggak salah namanya. Mudah-mudahan kalau lihat video ini suatu saat ingat kita udah lama banget kayak ketemu dia. Mbak Ani kan kasih saya inspirasi. Mas Adri, gitu. Apa Mbak? Sampai jualan di sini aja? Iya. Wah, jangan kayak gitu, katanya kan. Kalau bisa jualan pakai Facebook. Nah, ini langsung menjatuhkan derajat gua. Bayangin, mantan ketua direktur Labenko, manajer marketing area Jawa Tengah ya kan. Dan sudah sering juga pernah keluar negeri gitu kan. Di sini update dong tentang informasi teknologi. Tapi dunia online ternyata nggak tahu. Yang bener nggak bisa mas. Ini saya masih belum terpercaya. Nah waktu itu saya lihat aktivitas dia, akhirnya saya juga bantu jualan batik dia itu. Pernah saya jualan batik dia itu. Saya pernah ke rumahnya gitu kan. Saya lihat rumah di pajangan, ternyata banyak orderan dia kan. Jadi dia udah packing barang. Ini bener ternyata. Nah mulai saat itulah saya mencoba. Ini tahun 2010 bang. 2010. Oke. 2010 akhirnya wah ini ternyata benar ya. Makanya akhirnya pada saat itu saya mikir langsung, ini Facebook bisa jadikan ladang uang. Nah Facebook jadikan ladang uang. Dan ini kan masih amatiran kan bang ya. Jadi hanya bikin akun pribadi saya langsung atau bikin saya bikin akun namanya Passionholic. Saya bikin akun sendiri. Tapi kan saya berteman dengan akun saya sendiri kan gitu kan. Nah akhirnya saya coba jualan di situ. Kemudian semua saya lakukan ya, misalnya dari produk dan sebagainya kita siapkan. Nah kita iklan di sana. Ternyata alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Jadi di foto-foto jadi pakai kamera gitu ya? Pakai kamera dan bisa bayangkan dulu zamannya BlackBerry Mini. Warna putih kan. Kalau kita ilustrasi BlackBerry Mini kan. Benar. Jadi kalau saya yang moto masih beda bang. Kalau saya yang moto tuh masih kelihatan lemari lantai. Kalau istri saya yang moto pasti lebih bagus. Tapi alhamdulillah pokoknya dengan foto apa adanya dan ada yang lebih bagus dan cakep tuh akhirnya kita berjalan terus. Akhirnya
karena produk yang kita jual ini juga produk bagus ya. Ya. Karena kualitasnya bagus. Jadi produk yang kita jual ini memang kualitas mall. Jadi kalau di mall harganya 500-600an, kita jual 150 sampai 200 ribu. Sistem pembayarannya gimana? Dengan siapa? Dengan yang ini, yang tertarik pada Facebook itu. Iya, karena di awalnya kan juga kagok kayak kita ya. Yeah. Namanya jual beli online, pertama kali orang mau beli, wah kan senang banget. Wah ini gimana caranya ya kan? Nah, untung aja waktu itu Mbak Ani udah bilang pokoknya jual beli online cash keras. Nah, gitu. Pokoknya jangan sekali-kali kirimkan barang kalau belum orang bayar lunas kayak gitu. Makanya yaudah waktu itu saya mikir juga, pelajari juga kan cara pengiriman barang, berat barangnya seperti apa. Jadi pendekatan pertama di organisasi itu biologis dulu antara perempuan dan laki-laki.
produk ini harus dapat nih. Ya. Bisa produk sendiri, bisa produk orang lain. Ya, betul. Kemudian tata caranya. Nah, bagaimana memposting produk tersebut, entah itu foto-foto, keterangan-keterangan gambar segala macam. Ya, ini lebih natural ya. Natural. Jadi tidak di apa? Karena kan gue bukan fotografer. Gua mau ngomong naif tadi gak enak gitu loh. Punya HP BlackBerry aja baru kali itu. 2010 coy. 2010. Oke. Belum ada yang secanggih sekarang. Belum ada HP jahat, Bang. Semua HP baik semua zaman dulu. Jadi mempostingnya ke dalam Facebook, gambar dan keterangannya. Dan harganya masuk nggak? Masuk. Harga masuk. Harga. Jadi terus kemudian sistem pengiriman. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau habis ini kan pengalaman pertama tuh Bang. Jadi produk kita jual sendiri kan. Nah, cuman akhirnya pada tahun 2011 itu kita ada kendala karena produk yang kita beli ini kan sisa produksi sehingga tidak stabil ya. Kadang barangnya ada banyak, kadang barang sedikit. Namanya sisa produksi kan. Nah, stres juga kita waktu itu. Wah, gimana? Karena kalau kita beli produk sekali kita datang ke Bogor, masa kita beli dikit kan ongkos kirim kan juga tinggi kan. Kita mikir juga ongkos kirim. Nah, akhirnya mikir-mikir nih. Nah, ini lagi-lagi idenya bukan dari saya. Sisi saya dari apa namanya teman lah. Teman tidur. Teman mikir juga. Dia jalan-jalan di mall waktu itu. Ini kan Jogja ya. Dia jalan-jalan di Galeria. Abang pernah Galeria? Oh, pernah. Pernah naik lift ya? Nah, kita kan gak pernah ya. Jadi ke Galeria, ternyata dia temukan satu produk, nggak apa-apa kita sebut aja biar juga jadi pengalaman lagi orang lain, inspirasi kalau mau jualan itu. Produk namanya Kid Station. Jadi warehouse Kid Station. Kid Station. Nah, untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak. Jadi semua produk-produk branded kan Bang. Jadi ada Disney, Oshkosh, kemudian apa lagi itu? Mickey Mouse atau apalah macam-macam produk branded lah ya. Jadi produk branded dan ternyata di warehouse itu harganya gila. Dia kan paham harga nih. Kalau saya ngeliat saya nggak tahu. Kalau dia kan ngerti Oshkosh yang harga 300.000, 70.000 gitu kan. Yang harga 250 jadi 30.000 gitu kan. Wah, kok bisa? Karena itu kan karena warehouse. Jadi warehouse itu udah namanya special price. Jadi barang yang sudah new arrival kemudian udah lama agak 6 bulan setahun itu ditaruh di situ. Gitu. Jadi itu pola penjualan dari mereka yang mitra MAP ya, produk MAP. Jadi produk ini akan turun harga ketika ada yang baru. Ada yang baru. Jadi biasanya 6 bulan sampai 12 bulan ya setahun. Biasanya kebijakan mereka biasanya diskon 40%, 50, 70 nanti ada special price. Nah kebetulan kayaknya yang kami dapat ini yang banyak produk special price kan. Udah langsung sounding sama teman saya tadi. Sounding di akun Facebook kan. Teman tidur maksudnya. Gila. Langsung luar biasa. Awal-awal ini ceritanya benar juga. Pada awal-awal ini kan kita nggak beli nih, karena kan modal kita nggak ada. Jadi kita hanya foto-foto aja, foto-foto. Jadi kita foto-foto aja. Kemudian kita jualan di Facebook, kita posting di Facebook karena ini produk branded. Banyak orang yang tertarik kan. Nah, ketika orang tertarik itu, orang udah bayar, baru kita beli produknya ke warehouse. Nah, awalnya sama pegawai toko ini bilang, Mbak, ini hati-hati ya, jangan difoto kalau nanti ada manajer di sini. Nanti kena marah. Ya, bayangin Bang 2011 ya. 2011 ini kan belum sampai kayak sekarang ya. Tapi apa yang terjadi? Sebulan berikutnya istri saya telepon. Mbak datang ke sini, Mbak Ica, datang ke sini. Ngapain? Ini manajer mau ketemu. Kita deg-degan. Jangan-jangan dimarahin padahal kita udah menikmati penjualan. Ternyata kita juga nggak tahu. Ternyata penjualan kita di sana tuh sudah kita membeli sampai 15 juta. Wes, luar biasa. Kaget dong. Membantu sekali tuh omset tuh. Kaget dengan manajernya. Ini siapa orang beli 15 juta? Buat apa ini? Dia tanya, nih Mbak Ica, buat apa ini? Kan dijualin lagi Bu. Oh ya sudah. Kalau kayak gitu, mulai saat sekarang fotoin semua. Tadi kan dilarang. Mulai saat ini fotoin semua dan kalau bisa datangin semua mall-mall yang ada produk kita. Fotoin semua nggak apa-apa. Nanti kalau ini kasih tahu aja, ini kan manajernya gitu-gitu. Nggak apa-apa, ini kan foto-foto doang gitu. Jadi kan awalnya itu kita nggak tahu kalau mau dapat akses dari manajer itu kan, hanya memfoto-foto aja. Kemudian ternyata penjualannya naik drastis. Bikin kaget ya. Di sini kemudian momentumnya dapat. Akhirnya hampir semua mall yang ada di Jogja
itu memberikan akses gitu. Dan kita yang pionirnya. Jadi makanya semua di Jogja mall-mall pasti tahu ini saya. Yang SPV lama tuh masih ngerti sama kita. Ya kalau sekarang sudah banyak pemainnya. Ya karena saya sering begini. Sering begini ada yang dengar. Ada yang tahu begini-gininya ya. Nah, oke, itu dengan proses yang sederhana ya. Hanya memposting gambar, spek-speknya, harga segala macamnya. Wah, guys, ini saya kira semua orang bisa melakukan ini. Sangat bisa. Kemudian juga tergantung dari followernya berarti ya? Ya, followernya. Gimana dalam menambah? Oh ya, jadi kalau dulu, nah ini ya selagi ini triknya ya. Jadi pertama kali saya mulai menyadari dulu tuh tahun 2010 orang banyak jual, udah mulai banyak juga yang jualan kan bang. Jadi namanya all shop pasti ada embel-embelnya misalnya Syarif all shop gitu. Tapi banyak yang menampilkan produk. Nah saya punya cara sendiri. Saya tampilkan gambar saya. Yang ganteng ini kan? Iya. Ganteng. Yang jadi masih itulah, masih kayak lebih dia lah gitu ya. Dulu Sarukan. Kita masih cerah lah gitu ya. Tampilkan diri saya tampilkan istri, anak, mertua ya kan. Nah, kalau aktivitas harian tampilin terus ya kan. Akhirnya pelan-pelan banyak orang yang add friend kan, dan saya juga cari add friend. Jadi biasanya gimana caranya? Saya berteman dengan all-shop lain itu, kemudian saya stalking mereka. Siapa saja yang komen di grup mereka itu, saya add friend. Gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang udah komen dan biasanya komennya itu menarik dan maksudnya komennya itu lancar gitu ya, terus menerus, berarti ini orang udah terbiasa jual beli online. Karena tuh 2010 kan belum banyak kan bang. Nah berarti orang udah terbiasa beli online nih. Udah saya add semua kan. Akhirnya pelan-pelan lah. Dari yang teman-teman yang lain, yang mereka juga silakan aja add friend yang punya saya kan, gak ada masalah. Kalau saya kan konsepnya penting jualan bareng-bareng aja. Nah jadi disitulah mulai banyak pertemanan yang memang segmentasinya pas. Adalah segmentasi orang yang saya lihat dulu perempuan, karena produk yang kita jual adalah perempuan. Yang kedua memang sudah terbiasa beli online gitu. Nah disinilah mulai terjadi percepatan. Sebentar. Pertama kali orang percaya untuk transfer, ada nggak pengalaman itu? Oh ya, nah jadi pertama kali ini yang paling penting adalah kalau saya bang, teman dulu. Makanya pertemanan Facebook kan banyak alumni tuh, alumni sekolah, alumni Kopma juga ada, YN juga ada. Saya lobby. Jadi caranya kan harga kita 200, HPP 100, udah saya jual 120 aja. Tapi kamu jangan bilang-bilang kan gitu ya, biasa jangan bilang-bilang ya kan. Saya kasih harga 120.000 tapi minta testimoninya. Ada testimoni. Dan lebih hebatnya lagi gini bang, mereka bilang, aduh Tri saya kan nggak tahu cara bikin testimoni gimana. Yaudah saya buatin. Ada copywriter. Jadi produk Lean Passion Holic berkualitas baik, harga murah, dan pelayanan terbaik. Nah, bayangin aja setiap testimoni itu. Dan saya suruh posting testimoni di akun dia, bukan di akun saya kan. Jadi dia suruh komen di postingan iklan saya, suruh komen. Nah jadi dia komen postingan dia sendiri kan. Berarti ini orangnya fakta, ada. Nah sehingga dari beberapa komen postingan testimoni itu, nah itu yang membuat akhirnya yang lain percaya kan. Nah saya mulai dari teman dulu. Jadi memang pangsa pasar pertama saya waktu itu saya ingat teman, bukan orang lain. Karena kan tidak mudah nih. Ya tidak mudah. Betul. Misalnya saya nggak tahu kan, orang penjual, kita khawatir ini bener atau enggak nih, jangan nipu nih kan gitu kan. Karena apalagi di awal-awal ya, kalau dulu kan belum terlalu familiar orang jual beli online kan, dan belum ada marketplace kan bang, dulu yang kayak belum ada Shopee, belum ada JDI, belum ada. Ya masih lebih banyak orang masih jualan lewat online, OLX yang masih ada dulu. Nah sekarang kalau zaman sekarang ini lebih mudah, lebih banyak nih. Kemudian tadi yang juga saya garis bawahi adalah tentang bagaimana add friend. Ternyata add friend itu juga sudah disegmented ini ya. Saya segmented. Segmented orang-orang yang sudah diperkirakan satu biasa jual beli online. Yang kedua lebih banyak woman ini, perempuan. Karena yang kita jual adalah produk yang berkaitan dengan mereka. Kalau untuk anak mereka pasti ibu-ibu. Ibu-ibu pasti. Kalau bapak-bapak tuh nggak begitu valid lah ini. Kalau bapak-bapak itu beli sepatu satu, tahun depan beli lagi. Makanya kita harus ngelobi ibunya kan. Ibunya. Istrinya. Wah itu
Kalau istri kan perempuan lihat suaminya sepatu udah jelek pasti dibeliin kan, Bang. Pasti. Kalau laki-laki nyantai aja, mau jelek mau apa, berarti masih dipakai jalan aja. Iya. Yang lobbynya ibu-ibunya, Bang. Oh, ada satu lagi cerita menarik, Bang. Gimana? Nah, ini mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Nah. Saya melakukan. Jadi postingan ini kan fashion holic, male ya. Iya. Berarti di akun bio-nya itu male, berarti perempuan kan? Iya. Female. Female, sorry ya. Maaf, bahasa Inggrisnya. Oke. Bahasa Inggris pasaran. Jangan bilang-bilang. Jadi female ya tadi ya. Dan saya sering bikin status tentang suami. Wah. Jadi tentang betapa hebatnya suami, suami itu begini. Ngeri nggak, Bang? Akhirnya banyak curhat, Bang. Kayak si itu ya. Banyak yang curhat. Banyak yang curhat di inbox itu. Waduh, curhatnya tentang suaminya, tentang gimana cara suami senang. Wah, gua jawab dong, kan gitu kan. Yang jawab gua juga, bukan istri gua kan. Taunya kan female, kan taunya Mbak Ica kan. Ica yang layanin kan female, panggilnya Mbak, enggak ada manggil ganti sendiri kan Mbak. Mbak saya pesan tas Mbak, jadi seolah yang melayani kan Ica karena BlackBerry-nya kan atas nama si Ica kan, atas sama saya kan. Jadi memang yang melayani si Ica. Nah, jadi ketika saya bikin status yang karena status tentang suami ini kan menarik, tentang rumah tangga, tentang suami percintaan, dan itu pasti selalu banyak komen, Bang. Nah, itu yang saya targetkan begitu. Jadi selalu banyak komen, dari komen-komen itu akhirnya kan mereka percaya, akhirnya mereka inbox, curhat-curhat, ya udah beli produk kita, gitu kan. Kita bikin nyaman aja. Jadi ada apa nih? Ada konsultasi khusus keluarga ya. Keharmonisan rumah tangga. Jadi biasanya sama laki-laki ya. Jadi seperti apa kata gua? Gimana cara ngomong suami yang baik kok gini-gini kan? Ala suami padahal. Bukan ala istri. Tapi mereka senang kan, bener. Nah, itu bagi saya itu cerita menarik sampai hari ini karena dari situlah saya ketawa sendiri tuh sama istri saya itu. Wah, ini banyak curhat macam-macam, ngeri. Menarik. Oke. Jadi kalau sekarang nih kita di Facebook kan udah banyak orang jualan ya. Iya, betul. Tantangannya jauh lebih berat dong. Betul. Jadi satu tentang member kita juga terbatas. Sekarang dibatasi berapa sih member? 5.000. Padahal tadi kita bilang bahwa 130 juta nih pengguna Facebook. Nah, bagaimana caranya untuk bisa Saya juga mau cerita tadi ya. Jadi apa yang saya lakukan tiap hari gitu loh, Bang ya. Jadi dulu itu kan ada serbuan selain kita posting iklan, ada serbuan lewat inbox, message. Nah, kalau zaman dulu sebelum Facebook sekarang ini semakin canggih ini, dulu Facebook tuh nggak ada spam. Jadi kita mau nginbox. Jadi saya sampai jam 12 malam, Bang. Nginbox terus kerjaan saya. Nginboxin orang 200. Nah, sekali nginbox kan 200. Nginbox terus 200. Sekali nginbox ya. Berarti ada beberapa kali nginbox. Berarti kan kalau kita teman kita 5.000 waktu itu 2.000, berarti kan 10 kali nginbox kan. 10 kali nginbox cepret sama kayak sekarang ya WhatsApp grup lah namanya. Atau broadcasting WhatsApp ya. Kalau dulu broadcast lewat message Facebook. Saya lakukan itu. Jadi saya lakukan terus menerus ya. Banyak marah juga kan pasti. Inbox enggak sekian persen. Tapi gampang cara menghadapinya. Saya tinggal bilang minta maaf. Nah, maafku, minta maaf Mbak, saya salah, nanti saya nggak kasih lagi kan gitu. Besok kalau lupa kasih lagi kan gitu. Nah, dari 200 nih, 200 Pak. 200, oke. 200 sekali broadcast ya. Sekali broadcast 200. Dari 200 ini yang berhasil berapa? Dari yang 200 itu pokoknya kita tiap hari itu kalau nggak salah dulu ada transaksi 10 sampai 20 transaksi. 10 sampai 20 transaksi. Iya, 10 sampai 20 transaksi. Padahal satu hari berapa kali broadcast? 2.000 sampai 3.000 member yang kita broadcast. Oke, kalau kata 2020 transaksi itu kan hanya berapa persen ya? Kalau 10% 200. 10% 200, 20 berarti 1%. Nah, 1% ya. 1% ya, 1% 20. Padahal sekali transaksi berapa ratus? Ini yang sekali transaksi itu ini yang luar biasa kan Bang ya. Sekali transaksi kalau kita jualan baju macam-macam ya, kadang kan bajunya murah kan Bang. Biasanya harga kos misalnya kan, jadi 30.000, 50. Jadi orang kadang beli 2, beli 3 ya. Nah, kadang transaksi bisa 150.000, 200.000. Jadi kadang makanya dulu omset kita minimal itu omsetnya 100.000 satu kali transaksi. Berarti kalau 22 juta. Sehari 2 juta. Sehari 2 juta. Itu tahun 2011. 2011, Bang. Itu hanya mewakili 20 orang ya. 20 orang, Bang. 20 orang. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa ya? Luar biasa. 20 orang transaksi 2 juta ya? 2 juta. 2 juta ya. Ini bisa dibayangin nih, berarti 1 bulan
taruh kata nih rata oke lah jangan 30 hari lah. Ya 30 hari. 20 hari aja kita ambil ya. 10 hari lagi kan gue senang-senang. Nah, gitu. Kan ada masa-masa libur ya kan. Ya, kita ambil 20 hari. 20 hari. Berarti kan 2 juta kali 20. 40 juta ya. 40 juta. 40 juta. 40 juta. Dan fashion itu kan kita labanya kita ambil 30% ya. Minim. Waktu gajinya dari manajer berapa juta? Pokoknya ya. Kita kasih presentasinya aja ya. Berarti 40 juta Bang ya. Ya gaji manajer dari laba bruto tuh hanya 1/5 lah ya. 1/4 ya. Aduh, kenapa dulu aku gak kayak gitu? Nyesel juga. Aduh. Nah makanya pengalaman itu kan alhamdulillah setahun kita bisa bisa beli mobil kan Bang. Oh iya. Setahun doang kita alhamdulillah bisa beli mobil. Dan mobilnya buat operasional tadi, buat beli barang, kalau mana survei bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang untuk beli barang, survei ke mall tiap hari karena biasa kita udah beli udah 2013 kita beli mobil itu. Biasanya sekali belanja kita udah 4 juta, 5 juta itu Bang, sekali belanja kan. Makanya penuh tuh mobil Xenia itu full itu barang itu. Guys, sudah denger kan ceritanya dari Uda Adri Syahrizal. Jadi tidak hanya teoritis nih, ini pengalaman pribadi yang dilakukan sejak tahun 2010 dan sudah menghasilkan macam-macam. Kalau salah di rumahnya tuh ada macam-macam ya. Macam-macam. Ada lidah buaya. Ada lidah mertua. Banyak lah gitu. Dan ini real. Bayangin coba dari kalau saya mungkin istilah kayak blasting ya, broadcast 200 dalam sekali broadcast. Ya kan? Kemudian satu hari itu hanya 20 pelanggan, itu 2 juta, sebulan 40 juta, kan sangat make sense gitu loh, make sense kan. Dan sekarang ini kita udah tahu datanya, mungkin nanti ya di session berikutnya kita akan lebih pada analisa data gitu ya. Ya, Bang juga belum nanya omsetnya berapa kan? Oh ya betul. Belum omsetnya berapa kan? Nanti kita bahas lagi di situ. Jadi bagaimana saya mendapatkan omset kecil, menengah, besar itu seperti apa? Itu fakta terjadi, fakta. Jadi ketika melakukan ini dapat segini itu terjadi itu, betul itu. Oh gitu ya? Nah, nanti saya ceritakan. Jadi ada persentasenya. Ada persentasenya. Guys, kita akan ketemu di sesi ketiga. Tentu saja lebih menarik, lebih analitik ya sifatnya. Ilmiah itu penting loh. Ya. Ilmiah. Facebook ilmiah. Ilmiah dong. Sesi pertama teori, sesi kedua praktis, best practice, sesi ketiga kita akan menganalisa semuanya. Jangan sampai menolak ilmiah. Ya? Jangan sampai menolak ilmiah. Aduh, ada tuh yang menolak ilmiah. Enggak tuh. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Kita akan ketemu lagi insya Allah ya di sesi ketiga. Dan stay tune, jangan lupa subscribe, like, and share. Retail Team Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.